just once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across. Selamat siang teman-teman otomotif TV, apa kabar? Sehat dan bahagia selalu saat tentu ini, amin. Kali ini adalah saatnya untuk test ride lengkap Honda Scoopy 2025. Kita akan bahas ya dalam 10 poin penting teman-teman, 10 fakta tentang Scoopy terbaru ini setelah kami melakukan tes berhari-hari dan semuanya akan kita beberkan ya. Tapi yang jelas motor ini teman-teman dengan segala perubahannya harganya tetap loh. Harganya tetap ya. Jadi yang versi paling tinggi ini, salah satu versi yang paling tinggi udah pakai keyless itu dijual 23,3 juta. Sedangkan yang masih pakai kunci biasa, kunci keris, tapi udah ada alarm dan ACC sistemnya itu dijual 22,5 juta on the road Jakarta. Mantap ya. Harganya sama tapi ada banyak perubahan, desain, mesin juga. Nah, oke deh, kita langsung ya. Fakta yang pertama. Oke teman-teman, fakta pertama adalah mesinnya. Ini mesin nggak bener-bener baru ya. Kalau secara basic masih sama kayak mesin Scoopy yang generasi kelima, yang generasi keenam kan. Masih sama persis. Bahkan klem power, klem peak torsinya sama aja, stroke 63 mm, diameter pistonnya 47 mm, sama juga teman-teman. Tapi ada perubahan di ECM-nya, Electronic Control Module-nya. Ada settingan yang berbeda yang bikin akselerasinya mantap teman-teman. Ini jadi lebih responsif kalau dibandingin sama versi yang sebelumnya. Buktinya apa? Kita melakukan tes akselerasi. Hasilnya di semua parameter lebih kencang teman-teman. Dari 0 sampai 60, 0 sampai 80 km per jam ya. Dari 0 dari diem sampai 402 meter semuanya lebih kencang. Sedangkan top speed-nya masih mirip-mirip lah. Top speed-nya agak turun dikit mungkin karena itu tadi ya. Karena memang power sama torsinya digeser ke putaran bawah. Jadi kalau kita tarik ke belakang, background-nya adalah Scoopy yang lama itu kan terkenal lemot ya. Di putaran tengahnya itu agak nahan gitu. Dari 0 sampai 30 km per jam responsif sih. Wah, narik gitu, tapi tiba-tiba dari 40 sampai 80 km per jam crossnya lama banget, pelan banget. Ngerepotin waktu lagi boncengan, lagi nanjak-nanjak gitu kan. Dan akhirnya Honda memang benar-benar melakukan improvement ya. Jadi memang power sama torsinya dibikin lebih kuat di putaran bawah menengahnya. Efeknya tadi, akselerasinya kencang tapi top speed-nya sedikit lebih turun kalau dibandingin sama versi yang 2024 gitu teman-teman. Oke sih, mesinnya udah ada improvement, nggak boyo-boyo banget lah. Biarpun kalau buat saya pribadi yang saya sering pakai motor di atas 125 cc ya, 125, 150 cc gitu kan, buat harian pakai motor ini gemes sih. Gemesnya apa? Pas nyalip gitu ya misalnya, atau enggak pas kita lagi kenceng tiba-tiba di depan ada sesuatu kita harus tutup gas. Nah pas mau buka gas lagi terusnya lama banget nunggu naik RPM-nya. Biarpun udah better, udah lebih baik dibanding versi yang sebelumnya. Fakta yang kedua, konsumsi bahan bakar. Ini masih ada hubungannya dengan karakter mesin tadi ya. Jadi putaran bawahnya responsif, tapi di putaran tengahnya agak lemot gitu kan. Nah ternyata itu buat hemat bahan bakar teman-teman. Konsumsi bahan bakarnya berapa? Kita udah coba di Jakarta buat macet-macetan, buat gaspol, buat cari data akselerasi, masih bisa dapat 155, 156 teman-teman. Ya nggak beda jauh sama klaimnya Honda ya. Honda klaimnya bilang motor ini bisa 1 liter buat 59 km. Gokil ya, irit banget ya. Dan kalau menurut saya sih bukan cuma karakter mesinnya, tapi juga cara bawanya ya. Kalian nggak perlu repot-repot ya naik motornya, biasa aja, nggak perlu dibikin irit-irit banget aja, udah bisa sehemat itu. Kalau kalian bawanya lebih slow lagi dan kalian memperhatikan dua lampu hijau di sini di speedometer, pasti akan lebih hemat. Dua lampu hijau itu apa? Yang pertama adalah eco indikator. Jadi kalau kalian lagi jalannya hemat bahan bakar, lampunya akan nyala terang banget teman-teman. Cuma begitu udah agak boros dia akan meredup sampai akhirnya mati kalau kalian lagi boros banget, lagi buka gasnya gede banget gitu ya. Kemudian yang kedua adalah lampu hijau yang ada huruf A-nya. Ini indikator buat idling stop system. Jadi kalian waktu lagi berhenti, lagi idle, lagi langsam, berhenti 3 detik, dia mati. Dan ketika digas lagi, breng, itu baru nyala. Nah ini akan bantu hemat bahan bakar di lampu merah misalnya ya, lagi berhenti di traffic light, bisa lebih hemat bahan bakar. Kira-kira gitu. Yang ketiga teman-teman, bobotnya. Ini enteng banget teman-teman. Jadi memang di generasi yang ke-6 ini bobotnya turun 1 kilo. Ada beberapa part yang dibikin lebih ringan, kayak misalnya nih, bezelnya. Ini udah bukan pakai aluminium, sekarang kayak pakai bahan plastik ya, mirip kayak di Honda Beat. Terus kayak pelek, terus kayak ini nih, modul buat kombi brake-nya itu dibikin lebih ringan juga, yang akhirnya bikin secara total bobotnya bisa direduksi gitu teman-teman. Dan ini adalah varian yang tertinggi. Yang pakai keyless ini beratnya 93 kg, sedangkan yang pakai kunci biasa colok-colok itu 94 kg. Yang varian ini lebih
ringan sedikit. Kenapa? Karena tidak ada kickstarter ya teman-teman. Nggak ada kickstarter, itu bikin bobotnya jadi lebih ringan juga. Terus gimana impresinya dipakai jalan? Waduh, parah sih. Waktu pindah ke sini ya, rasanya tuh motor buat meliak tuh gampang banget teman-teman. Bener-bener ringan banget. Di kemacetan di Pondok Indah tuh yang bener-bener macet banget tuh, saya masih bisa selap-selip dengan sangat mudah. Beda banget sama motor-motor yang 125 cc, 150 cc ya. Jadi feelingnya mirip banget kayak naik Honda Beat yang street ya. Ringan kayak gitu, tapi bannya lebar-lebar nih. Pakai ring 12 yang tampaknya lebar, yang mantep banget, patut dipakai buat meliuk-meliuk. Feelingnya ringan, tapi grip ke aspalnya juga tetap bagus. Ini buat cewek-cewek kali ya, pasti akan sangat memudahkan. Karena wow, saya ringan ini teman-teman. Yang keempat teman-teman, kita ngomongin kenyamanan suspensinya. Spoiler depannya kalau secara kasat mata ya, secara tampilan masih mirip kayak versi yang sebelumnya, yang belakang juga sama. Tapi rasanya, ini enak ya. Yang depan atau yang belakang itu rasanya empuk, nyaman teman-teman. Apalagi kalau kalian berkendara nggak terlalu yang kencang-kencang banget lah ya. Jalan-jalan beton gitu sih, wah rasanya enak. Yang depan ini nggak gampang bottoming. Jarak mainnya lebih panjang ya. Ini bener-bener beda kalau dibandingin sama Honda Scoopy yang generasi 2, generasi 3 gitu ya. Udah jauh banget lah. Yang ini jauh jarak mainnya, jadi nggak gampang mentok dan lembut juga. Sedangkan yang belakang, nah yang belakang ini sebenarnya kalau buat boncengan enak, tapi kalau buat sendirian masih sedikit terasa agak keras dikit sih. Ya pun ya kalau menurut saya sih nggak terlalu yang parah-parah banget gitu. Overall sih suspensi oke lah ya. Didukung juga sama ban. Nah, bannya ini punya profil yang lebar dan tebel ya. Sedikit banyak konstruksi kayak gini pasti juga berpengaruh terhadap kenyamanannya. Dan satu lagi teman-teman, motor ini juga punya riding position yang kalau menurut saya oke ya. Posisi duduknya itu nggak terlalu tinggi. Ini tinggi joknya masih sama kayak versi yang sebelumnya, tapi di bagian depannya ini dikasih bentuk yang tirus ya. Jadi kaki nggak terlalu mengangkang teman-teman. Saya 165 cm aja tuh masih bisa menapakkan kaki dengan sempurna dua-duanya kalau pakai sepatu ya. Dan harusnya buat kalian yang tingginya lebih pendek dari saya, 160, 155 cm, ya masih oke lah ya. Masih nggak terlalu yang susah-susah banget gitu kan. Tapi buat kalian yang jangkung yang 170 cm ke atas, kayaknya agak kekecilan sih. Kenapa? Karena lihat nih, decknya memang tinggi ya, karena di sini kan ada aki, jadi decknya dibikin lebih tinggi dan jarak stang ke badan itu emang deket teman-teman. Jadi kayaknya motor ini memang didesain untuk orang yang tinggi badannya nggak terlalu jongkong banget. Kalau kalian badannya gede gitu, kayaknya mending ke Honda Stylo gitu ya, atau enggak Vario 160 gitu, Vario 125 mungkin akan lebih cocok ketimbang di motor ini. Cuma buat yang tubuhnya imut-imut kayak saya gitu kan, nah itu sih oke sih, pas banget teman-teman, beneran nyaman. Kemudian sekarang ngomongin ini deh, ngomongin remnya. Remnya ternyata lumayan pakem ya, ini paling kilometernya belum terlalu jauh teman-teman, belum sampai 1000, baru hampir 1000, tapi pakemnya lumayan, terus boxnya juga empuk. Dan yang baru juga ada ini nih, ada modul buat kombi brake-nya yang baru. Posisinya lebih kecil ya, konstruksinya lebih ringkas juga. Cuma saya nggak menemukan perbedaannya sih, feelingnya masih sama-sama aja kayak versi yang sebelumnya. Bahkan si ini nih, parking brake lock-nya itu juga mirip banget. Ini masih susah kalau dioperasikan pakai satu tangan, saya nggak bisa. Harus dua tangan. Gitu teman-teman. Suspensinya oke, posisi berdarahnya juga pas banget buat kalian yang nggak terlalu tinggi. Kayak gitu. Fakta yang kelima, headlampnya teman-teman. Dia sekarang punya ring di sini ya. Ini kalau kalian naruh handphone di sini, itu udah bisa langsung buat live TikTok teman-teman. Jadi kayak LED ring gitu ya. Jadi mirip banget gitu kan. Dan ternyata lampu ini oke sorotnya sekarang. Kalau dulu kan banyak yang bilang kan lampu Scoopy itu tinggi banget, jadi kalau papasan bikin silau. Yang sekarang ini jauh lebih baik sih. Ini ada 3 lampu teman-teman di sini. Ini namanya LED crystal block karena ada 3 kotak gitu ya. Lampu deketnya yang kanan kiri, lampu jauhnya yang tengah teman-teman. Dan sorotnya gimana? Sorotnya ternyata tuh dia itu bikin kayak garis cut off ya. Jadi mirip-mirip kayak lampu-lampu biled zaman sekarang. Tengahnya ada garis gitu, ke bawahnya terang, kanan kirinya juga terang banget. Tapi bagian atasnya cut off itu nggak terlalu terang teman-teman. Makanya kalau papasan yang dari depan tuh nggak langsung silau gitu. Terus lampu jauhnya ini di tengah ini ya, nyalanya di tengah sini. Ini sorotnya bener-bener fokus di tengah satu titik aja. Jadi ini kalau sekilas ya, motor baru yang kemarin baru launching ini mirip kayak lampunya si NMAX Turbo karakternya. Tapi memang nggak seterang NMAX ya. Zaman begitu kalau bisa sih oke lah. Ini better dibanding versi yang sebelumnya. Kemudian gimana dengan lampu senya? Lampu senya masih pakai bohlam teman-teman. Ini masih bohlam biasa. Yang belakang juga bohlam.
lampu rem, lampu belakang juga fog lamp semua. Gitu. Oke teman-teman, yang keenam kita ngomongin keyless-nya dong. Keyless ini lumayan canggih ya. Canggihnya kenapa? Karena ada answer back system. Tuh, jadi kalau misalnya kalian lagi cari motor di parkiran, kalian lupa di mana, tinggal dipanggil, gitu kan. Terus yang kedua, ada alarm juga teman-teman. Alarmnya ini pakai sensor gerak ya. Jadi kalau udah diaktifin, ketika kesenggol, ini akan langsung bunyi teman-teman. Tuh, dan bunyinya ada 2 mode. Kalau senggolannya cuma senggolan yang sedikit doang, 10 detik mati. Tapi kalau senggolannya yang sampai pindah posisi, sampai gerakannya agak lumayan keras gitu ya, dia sampai 60 detik teman-teman. Dan dalam mode si alarmnya aktif, di sini akan ada lampu merah berkedip ya. Lampu merahnya berkedip ini menunjukin kalau alarmnya aktif. Dan ketika aktif ditinggal kayak gini, dia itu tahan sampai 10 hari. Setelah 10 hari baru otomatis dimatikan alarmnya. Kenapa? Biar akinya nggak tekor. Jadi waktu pertama kali kalian nyalain motor, nggak perlu khawatir akinya tekor gitu kan. Jadi ada tenggang waktunya. Kemudian radius si keyless ini sekitar 2 meteran ya. 2 meter kanan kiri depan belakang gitulah. Dan ini ada 2 tombol teman-teman. Yang atas ini tombol buat answer back-nya. Yang atas ini answer back dan mengaktifkan si alarmnya. Sedangkan yang bawah ini untuk memutus koneksi smart key-nya, kira-kira gitu teman-teman. Dan yang menarik adalah di varian yang paling murah yang masih kayak kunci colok-colok itu juga dikasih fitur yang sama, ada alarm dan ada answer back system juga. Kalau alarmnya cara mengaplikasikannya mirip kayak Honda Beat yang baru, kira-kira kayak gitu. Dan harganya tetap loh, harganya yang termurah itu masih pakai kunci biasa dijual 22,5 juta. Tapi ada sayangnya nih. Biarpun canggih, si keyless-nya si Honda ini itu nggak ada pengingat kalau misalnya nih kita ya lupa kunci kontak off, jadi masih nyala gini, pisakannya masih on, terus kita tinggal pergi. Nah, kalau di motor-motor Yamaha, begitu kita menjauh, setelah beberapa detik, buzzernya akan teriak teman-teman, akan bunyi titit, kasih tahu kalau, ini belum dimatiin nih, kontaknya belum off gitu kan. Jadi bisa mengantisipasi akinya tekor gara-gara kita lupa matiin, lupa kunci kontak off gitu teman-teman. Sayangnya itu doang sih, tambahin lah. Karena akan sangat memudahkan gitu kan. Oke, kita sekarang ngomongin panel indikatornya. Gila ya, panel digitalnya kecil banget, ringnya gede banget ya. Bohong banget gitu kan. Ternyata cuma secuil gini doang panel indikatornya. Kalau yang lama itu speedometernya itu ditunjukkan dalam jarum analog ya. Sedangkan informasi lainnya digital di bawah. Kalau sekarang ini bener-bener full digital semua, speedometer juga digital juga teman-teman. Jadi biarpun kecil tapi belum negatif display. Dan ini kalau siang-siang bawah pohon gitu ya kelihatan samar-samar, kelihatan kurang tajam. Harusnya sekalian di negatif display kan harusnya ya, biar lebih enak di mata gitu kan. Tapi ya wis lah. Sekarang kita lihat isinya. Isinya ini ada jam digital yang paling atas, ini ada speedometer. Kemudian di bawah ini ada multi information display. Isinya ada throttle odometer, ada trip cuma satu aja, ada fuel consumption yang real time, dan ada full consumption yang rata-rata. Di bawahnya ini ada fuel meternya ya, kapasitas tangki. Kemudian di sini ada beberapa gambar-gambar yang lain nih, ada indikator lain, ada eco indikator, ada indikator buat electro systemnya, kemudian ada engine check, ada lampu sen ya kanan kiri gitu kan, ada tegangan aki. Nah, ini ada logo tegangan aki juga teman-teman. Logo ini khusus buat dia varian tertinggi. Kenapa? Karena varian tertinggi ini udah nggak ada kickstarternya. Jadi sebelum akinya tekor gitu kan, dan motor nggak bisa di starter, kalian sudah tahu kalian harus segera ganti aki atau ngetes aki gitu kan, biar masih tetap dari starter. Kemudian di sini ada indikator buat keyless-nya, ada lampu sen lagi. Dan ini ada tadi yang saya bilang ini adalah indikator buat kasih tahu kalau alarmnya aktif. Dan di atasnya ada lampu dekat, lampu jauh, gitu teman-teman. Speedometernya ya oke lah ya. Ini isinya lumayan lengkap kalau untuk ukuran Matic yang nggak terlalu mahal. Ada full average consumption-nya gitu kan. Cuma memang belum negatif display, dan kalau siang-siang kurang kelihatan ya info yang kecilnya. Yang gedenya sih yang speedometer masih cukup jelas gitu teman-teman. Oke teman-teman, ada yang ketinggalan ya. Jadi sini ada indikator oil change nih. Nah, cepet banget ya. Ini karena nongol hanya saat 1000 km pertama, waktu mau ganti oli pertama, sama kelipatan 6000. Jadi tiap 6000 dia akan muncul di sini ya, indikator mengingat ganti oli. Fakta berikutnya, di motor ini ternyata ada banyak ruang penyimpanan. Yang pertama ini teman-teman, ada konsol di sini ya, ini lumayan besar, botol air mineral 650 ml bisa masuk teman-teman. Tuh, bisa masuk ke sini. Kemudian kalau belum puas, di sini masih ada konsol lagi, ada laci ya. Laci ini sekarang
kapasitasnya 4 liter. Ini naik 1,4 liter kalau dibanding sama versi yang sebelumnya. Cara bukanya tinggal ditekan doang. Nah, gini kan. Nah, ini botol air mineral tadi bisa masuk teman-teman tuh. Gede banget ya. Dan dalam banget tuh loh. Masuk dalam juga. Terus di dalamnya juga udah ada power outlet nih. Power outletnya model colokannya USB Type C ya. Ini kalau kita ngecas ya tinggal colok gitu. Nah, terus kan. Dan ini bisa dimasukin. Jadi botol air mineral masuk, si handphone juga bisa masuk juga. Mantep kan? Gokil banget ya. Kemudian di sini ada kantongan barang teman-teman. Ada kantongan barang, udah ada pengaitnya gitu. Dan di bawah joknya ada bagasi 15,4 liter teman-teman. Ini kapasitasnya sama kayak versi yang sebelumnya ya. Tapi helm bisa masuk. Cuma memang syaratnya adalah helm yang kecil kayak gini ya. Ini helm-helm retro gitu. Nggak ada padnya, nggak ada visornya. Dia bisa masuk teman-teman. Cuma kalau ada visornya biasanya dia akan nyangkut di bagian depan sini ya. Kalau visornya terlalu gede gitu kan. Ini sebenarnya nggak terlalu besar-besar banget. Cuma karena dalam jadi helm masih bisa masuk di sini teman-teman. Lumayan ya. Kemudian di bagian dalam sini nih ternyata dia ada ini nih buku pedoman pemilik dan garansi. Asik kan? Jadi kalau kalian bingung fitur-fiturnya sebenarnya di dalam sini ada semua teman-teman. Cuma kadang-kadang kita males baca kan. Dan sekarang sama Honda ditaruhnya di tempat yang gampang banget buat ngambilnya gitu kan. Mudah diakses. Dan di bagian bawahnya teman ini ada beberapa toolkit ya. Ini ada obeng, plus minus, dan ada kunci pas di bagian bawah sini. Kemudian di belakangnya kalau kita turun ke belakang, ini ada tangki bahan bakar 4,2 liter kapasitasnya. Masih sama kayak versi yang sebelumnya. Ini kalau misalnya kalian isi full ya, dan konsumsi bahan bakarnya taruhlah bisa sampai 55 km per liter ya kira-kira bisa sampai 230 km kalian jalan. Lumayan jarang isi bensin biarpun tanknya nggak terlalu besar. Ini ada behel yang tadi saya bilang sudah bukan pakai apa namanya aluminium tapi dari plastik teman-teman. Kita ngomongin desainnya yuk. Kalau desain ini ada beberapa bagian saya suka, tapi ada beberapa bagian juga yang masih canggung liatnya ya. Kayak misalnya nih patok stangnya teman-teman. Kalau yang lama kan pakai stang pipa, cuma ada cover sepeda motor kecil aja gitu kan. Kesannya lebih retro gitu. Tapi yang sekarang dibikin lebih modern, lebih stylish gitu kan. Cuma memang butuh adaptasi gitu. Waktu saya duduk bawa motor ini kayak bukan naik Scoopy. Yang bikin saya yakin ini Scoopy adalah ini ada tulisan Scoopy gede banget di speedometernya. Kalau enggak saya mungkin mikirnya malah ini kayak naik Honda Beat atau motor yang lain gitu kan. Karena batang pipa stangnya nggak kelihatan. Dan kalau dari depan teman-teman ini mirip kayak UFO nggak sih? Ini kan jendol di sini kan, jendol yang ini kayak sayapnya. Ini kayak ruang kabin si aliennya gitu kan. Jadi kayak ada UFO di stangnya Scoopy yang baru. Terus lampu depannya saya suka teman-teman, gede banget ya. Biarpun ini kayak tadi kayak ring buat live TikTok gitu kan. Terus yang saya suka juga ini nih bentuk peleknya. Cakep ya, palang-palangnya bagus banget. Jadi lebih berotot gitu kan. Cuma emang yang sisi sebelah kanannya dia malah jadi kayak kopong ya. Karena memang sengaja dibikin cuma satu sisi doang yang ada teksturnya, cuma sebelah kanan aja. Jadi mirip kayak palak-palak mobil. Mungkin pertimbangannya Honda di sisi sebelah kiri itu nggak terlalu kelihatan kan, karena ada rem cakram, ada area CVT itu kan. Jadi fokus hanya di desain di sebelah kanannya aja gitu. Kemudian yang saya agak canggung juga adalah ini nih. Di bagian samping sini nih, ini ada garis gini ya. Ini saya butuh waktu untuk mencerna juga gitu. Ini seolah-olah mirip kayak penyok gitu kan. Kalau yang versi sebelumnya Gen 5 kan dia garisnya garis lurus gitu, kelihatan lebih manis. Cuma kalau dilihat-lihat ini sebenarnya nyambung sama lekukan ke bawah sini ya. Sebenarnya kayak lekukan huruf S dinamis yang jadi signaturnya si Honda Scoopy gitu kan. Sama paling ini nih, ada jendulan di sini ya. Jendulan ini kayaknya agak mengganggu gitu kan. Ini adalah lampu untuk menerangi plat nomornya. Cuma overall sih saya sebenarnya suka sama bentuknya ya. Jadi memang Scoopy itu bukan motor yang retro lagi. Makin kesini desainnya makin fun, makin stylish gitu ya. Makin anak muda banget tuh. Jadi ini motor yang stylish modern, udah bukan lagi retro modern kayak Gen 1 atau Gen 2, 3 gitu kan. Ya cakep sih, sesuai sama perkembangan zaman gitu kan. Kalau kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Oke, yang terakhir teman-teman. Yang ke-10 ya, pasti banyak yang nanya gimana dengan build quality-nya. Ya kalau menurut saya sih ini masih build quality-nya Honda sih. Masih oke lah ya. Cuma memang ada beberapa bagian yang kalau menurut saya kelihatan kayak tadi efek dari reduce bobot, juga reduce cost juga kali ya. Kayak misalnya nih, ini plastik yang ini nih, plastik yang kasar ini, yang paling bawah ini kelihatan kurang rapi teman-teman. Kayak sambungan-sambungannya gitu kan, jadinya kayak terlalu jauh gitu, dan ketika kotor dia akan langsung kelihatan kayak kusam banget itu loh warnanya. Terus di sini nih
di area ini ya, kaci juga ketan banget nih. Bodinya ini plastik ini kayak tipis gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan sih awet lah ya. Honda pasti sudah memperhitungkan motor ini bisa bertahan lama gitu kan. Terus ini teman-teman nih, di area behelnya ya, behel ini gampang banget kegores kuku nih. Kena goresan sedikit aja langsung ada bekasnya dan ini nggak bisa dihilangin tuh. Ini mungkin dalam jangka panjang lama-lama kalau orang megang itu akan ada banyak gores-goresan di area ini ya, area plastiknya ya. Dan ini kayaknya warnanya juga warna bukan dicat ya. Saya nggak tahu nih akan awet berapa lama warna si behelnya. Mudah-mudahan sih awet ya, nggak cepet putih, nggak cepet jadi bule gitu kan. Jadi memudar kayak di deck yang bawah yang plastik-plastik yang bukan plastik body halus ya. Terus pasti akan banyak yang nanya juga rangkanya rangka apa. Nah di motor ini masih pakai rangka ESAF ya. Jadi Honda tetap kekeh mau menggunakan ESAF dengan alasan tadi itu bobotnya bisa lebih ringan. Terus juga tadi handlingnya itu juga pasti ada pengaruh dari ESAF-nya juga. Bisa seringan ini, bisa selincah ini teman-teman. Motor yang kalau menurut saya buat harian di Jakarta macam-macam sih ini fun banget ya. Effortless banget menghadapi kemacetan ibu kota gitu. Ya teman-teman, kira-kira itu review singkat kita ngomongin Honda Scoopy versi 2025 setelah kita pakai buat jalan-jalan di Jakarta, buat commuting harian, menemukan banyak fakta. Salah satu yang menarik adalah mesinnya sekarang lebih oke performanya, tapi kalau si bahan bakarnya tetap hemat. Dan yang saya kaget juga adalah lincahnya teman-teman, ini motor lincah banget ya, enteng, lincah, jilitnya oke, suspensi depannya juga nyaman, yes oke lah ya. Dengan penambahan beberapa fitur kayak speedometernya full digital, ada yang lain-lain, tapi kok harganya sama gitu kan. Tetap 22,5 juta buat yang masih pakai kursi biasa, dan yang tertinggi ini pakai kilas 23,3 juta. Mantap ya, harganya nggak naik sama sekali. Ya wes, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Jangan lupa kalian juga harus follow IG saya Dimas Popo pakai underscore di belakang IG yang lama hilang. Kalian follow juga IG saya yang baru. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, Honda Scoopy 2025. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.